Mohon maaf, saya termasuk orang yang tidak terlalu optimis. Saya bicara saja apa adanya. Karena fakta dan datanya tidak mendukung orang untuk optimis. Yang terjadi sekarang di Indonesia, pola umumnya adalah penguasa jadi pengusaha, pengusaha jadi penguasa. Kalau dalam konteks relasi triangulasi antara negara, pasar, dan masyarakat, masyarakat civil society ini menjadi lemah dan dilemahkan karena kolusi antara negara, para penguasa, dengan pasar, para pengusaha. Berapa contohnya termasuk di negara kita, pengusaha jadi penguasa. Dalam konteks Trias Politica Montesquieu itu sudah bertentangan dengan aspek utama dari demokrasi. Tidak bisa negara, pasar, masyarakat dikuasai oleh dia lagi, dia lagi, dia lagi. Oligarki itu, maaf, selalu buruk bagi demokrasi. Tidak ada oligarki yang demokratis. Mau dipakai kosmetik apapun, yang namanya oligarki itu, yang dibela adalah kepentingannya sendiri. Dan kepentingan kelompoknya. Tidak mungkin oligarki itu membela kepentingan masyarakat. Apalagi sekarang ini kita semua tahu ada yang namanya politik pencitraan. Nah, selesailah semua. Ini orang ini memang pemimpin yang peduli pada rakyat atau pura-pura peduli pada rakyat. Masuk gorong-gorong lah, masuk sungai lah, masuk got lah. Nah, banyak yang udah terharu, termasuk saya. Wah, hebat nih. Gitu. Saya harus mengakui termasuk saya. Saking saya belum pernah lihat ada pemimpin Indonesia masuk gorong-gorong gitu. Wah, luar biasa nih. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudari? Lupakan nih semua teori dan konsep. Cukup kita lihat dengan kasat mata saja. Orang-orang yang kita harapkan bisa membawa negeri kita menjadi lebih demokratis, justru menjadi oligark utama. Dan saya khawatir ini, mudah-mudahan saya salah. Saya senang kalau saya salah. Kalau militer itu juga berpolitik dan dikuasai oleh oligarki yang sama, tamatlah riwayat demokrasi di negara itu. Itu nggak usah perlu baca buku banyak-banyak untuk bisa melihat. Hari ini Jenderal A dimutasi, besoknya diganti gitu. Kebijakan itu udah tanda-tanda zaman tuh. Karena militer itu seharusnya bukan bagian dari penguasa. Tapi kalau militer udah masuk di oligarki, susah. Aparat penegak hukumnya juga ikut-ikutan diintervensi, bahkan menjadi sangat korup, repot. Jadi kemudian kan pertanyaan buat kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Untuk apa kita belajar seperti ini gitu loh. Mahasiswa saya tuh ada beberapa yang nanya, aduh Mbak, kita malah stres. Karena belajar seharusnya kok jadi beda banget ya dengan kenyataannya. Tapi kan masalahnya bukan hanya tahu. Kalau sudah tahu terus kita buat apa? Itu yang jadi masalah.